Ya, selamat sore Ibu Christine, Selamat Ibu sore Pak Juan. Yosefa. Ya, sore juga Pak Juan. Selamat bertemu kembali di tempat ini. Hari ini kita akan bertemu untuk melakukan supervisi coaching dengan metode Alur Theta, yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, dan juga rasa tanggung jawab. Sebelum kita mulai dengan kegiatan supervisi, terlebih dahulu kita perkenalkan dulu identitas kita. Perkenalkan, saya Januari Yuswe dari SMA Katolik Frateran Dao, Dan saya Ibu Kristina Kododura dari SMK Katolik PSND. Dan saya Ibu Yosefa Wea dari SDN Kedepodo. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar Ibu sore hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Ya, baik. Ibu Christine, mohon maaf sebelumnya, saya minta waktu sebentar untuk diskusi terkait pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan minggu depan saya akan disupervisi oleh kepala sekolah. Ya. Baik Pak Juan, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Oh iya, begini Bu. Minggu depan rencananya saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi saya itu tentang teks prosedur. Ya. Dan saya akan diskusikan dengan Ibu bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak Juan, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Oh iya, baik Ibu. Saya akan melakukan pengembangan produk dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu. Oh iya, menarik sekali Pak Juan ya. Dengan mengimplementasikan pengembangan produk pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran bahasa Indonesia, terus apa yang ingin dieksplorasi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Nah begini Bu, setelah saya mendapatkan penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk merespon kebutuhan belajar siswa pada materi teks prosedur, saya sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan minat belajar siswa Ibu. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar minat siswa, apa pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat, apa yang diperoleh Pak Juan? Iya Ibu, begini, dari hasil pemetaan ada 3 kelompok minat siswa kelas. Ada kelompok kinestik, kemudian audio, dan ini. Ya, saya merasa senang sekali Pak dengan persiapan matang, proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Murid bisa mendapatkan manfaat berdasarkan refleksi sederhana yang dibagikan setelah kegiatan pembuatan produk. Kemudian saya memberikan pernyataan sejauh mana pendalaman refleksi dan manfaat yang didapatkan dari kegiatan pembuatan produk tersebut. Oh iya, begini, dari hasil begini Bu, dari saya meminta siswa untuk 4 orang, kemudian mereka membentuk satu kelompok. Dalam satu kelompok itu akan merancang dan mendaur ulang dari barang bekas aqua untuk menjadi pot bunga yang indah. Nah, di situ siswa masing-masing dengan kelompoknya sangat kreatif membuat dari mendaur ulang dari berbagai barang bekas menjadi suatu barang jadi. Nah itu. Kemudian di situ saya sebagai guru untuk memantau bagaimana dalam proses setiap kelompok itu untuk membuat dan mendaur ulang dari barang bekas menjadi barang jadi. Nah, dari pantauan saya Ibu, saya melihat anak-anak itu masing-masing kelompok itu sangat kreatif. Dan di situ dalam proses pembelajaran itu kurang lebih 2 jam, saya melihat anak mampu melakukan dan mendaur ulang dari barang bekas itu menjadi barang jadi. Contoh misalnya dari botol aqua tadi Ibu. Sehingga ada anak yang kreatif bagaimana membuat itu pot bunga
dari botol aqua itu, sehingga dengan hasil yang sangat baik dan saya sebagai guru mata pelajaran saya memberi apresiasi dengan kerja-kerja nyata anak-anak itu. Keren sekali Pak ya. Saya mengapresiasi segala usaha yang dilakukan oleh Pak Juan ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus apa yang perlu Pak lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi agar produk berjalan baik? Ya, di sini saya akan menyiapkan RPP dan skenario pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan nanti Ibu, karena memang dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tentu saya sebagai guru mata pelajaran dan menyiap dengan matang sehingga dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak Juan ya, sukses selalu ke depannya ya. Semoga pembelajaran semakin menjadi inspirasi untuk kami yang lain ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan masukan, kemudian motivasi, dukungan dalam kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasi saya di dalam satu pendidikan di mana saya mengajar, dan juga apresiasi Ibu sangat luar biasa. Saya merasa senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Kristi. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Juan. Selamat sore Ibu Kris. Yosefa. Setelah saya melihat tadi Bapak Pak Juan dengan Ibu Kris sudah berdialog antara coach dan coaching. Di sini saya mengamati bahwa kegiatannya itu berdiskusinya sangat menarik, sangat baik. Terus Pak Juan sudah menyampaikan hal-hal yang perlu dia kembangkan dalam kedepannya tentang proses pembelajaran berdiferensiasi. Terus Ibu Kris juga sangat baik, sudah menyiapkan berbagai pertanyaan yang sangat menarik, pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi yang ada di Pak Juan, dan akhirnya Pak Juan sendiri yang memecahkan masalah atau menemukan solusi yang dihadapi dalam pembelajaran di kelasnya. Terus ya saya perlu bertanya sedikit tentang Pak Juan. Tadi Pak Juan sudah menyampaikan bahwa Pak Juan akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelasnya Pak Juan. Kira-kira apa yang perlu Pak kembangkan supaya lebih menarik lagi ke depannya tentang pembelajaran berdiferensiasi? Selain ini tadi menggunakan barang bekas, mungkin ada lagi yang lain? Coba Pak Juan bisa memberikan contoh ke kami berdua ini supaya mungkin kedepannya kami bisa meniru dengan Pak punya pembelajaran. Oh, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Yosefa sudah memberikan pertanyaan terkait bagaimana kompetensi apa yang mau saya kembangkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentu kita melihat dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, termasuk kami juga di Bahasa Indonesia di dalam teks prosedur ini banyak. Selain kita kembangkan atau mendaur ulang dari barang bekas, tetapi kita bisa buat yang lain. Bagaimana cara-cara atau langkah-langkah, misalnya membuat EKTP. Nah, di situ kita menyampaikan langkah yang pertama apa? Anak menyiapkan identitas. Nah, setelah dia menyediakan identitas, kemudian dia mengambil formulir untuk pengisian data. Nah, setelah dia pengisian data, kemudian dia memberikan data-data yang sudah diisi. Nah, di situ tugas petugas untuk melihat verifikasi, kemudian mengisi semua biodatanya ke dalam aplikasi. Kemudian akhirnya dia menunggu 1 atau 2 hari, kemudian akan diterbitkan KTP. Itu langkah-langkah bagaimana proses pembuatan KTP. Kemudian dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia juga Ibu, kita juga bisa buat selain bagaimana langkah-langkah membuat KTP. Mungkin kita bisa membuat kue dari ubi kayu mabusi misalnya. Nah, di situ langkah-langkahnya ada Ibu. Bagaimana kita mendatangkan ubi, kemudian kita olah, kemudian kita kupas, kemudian kita parut, kemudian kita olah dengan beberapa adonan, lalu di situ baru kita
antara kita langsung menggoreng atau kita kasih misalnya memasak, dan di situ juga bisa menjadi sebuah produk. Nah, bagaimana tugas kita untuk bagaimana mendesain itu supaya bisa menarik itu. Ya. Wih, sangat luar biasa ya Pak. Pak punya ide kreatifnya ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menarik. Saya tunggu ya Pak, nanti kalau kedepannya ya dengan Pak punya ide-ide kreatif yang baru tentang selain tadi yang paling awal penting menggunakan barang-barang bekas, tapi Pak punya ada terus terang Pak ya. Kalau di sekolah saya memang belum ada yang tentang ini penggunaan media IT tadi ya, yang tentang penggunaan apa tadi, membuat EKTP ya. Ya. Pasti otomatis pakai langkah-langkahnya untuk membuat EKTP. Oh iya, sangat luar biasa ya Pak. Pak inspirasi karena kami sekolah guru SD itu, jadi pengalaman kami tidak maksudnya tidak setinggi seperti Pak karena Pak mengajar di SMA. Kami di SD kan hanya belajar dasar-dasarnya, tapi dengan kolaborasi kita seperti ini, dengan penerapan apa itu metode coaching dengan ini subversor atau pengamat tadi, itu bagi saya itu sangat luar biasa. Untuk kedepannya kita terus berkolaborasi ya. Siap. Ya, untuk membantu kita dalam proses kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Ya. Oke. Ya baik. Jadi untuk kegiatan diskusi kita kali ini saya tutup dulu. Pak Ibu Kris, jangan lupa nanti terus pantau dengan Pak Juan. Mungkin Pak Juan ada ide-ide kreatif baru, kita berkolaborasi karena Bapak dan Ibu berdua itu mengajar di tingkatnya sekolah menengah atas. Baik, terima kasih Ibu Yosefa sebagai observer dan Ibu Kristi sebagai coach, dan saya sebagai coaching menyampaikan banyak terima kasih atas masukan, motivasi, pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot kepada saya, sehingga suatu hal untuk pengembangan saya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ke depan. Selamat sore, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih juga. Ya.